Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel yang barokah ini untuk membacakan tafsir Al-Qurtubi. Kita tahu bahwa tafsir Al-Qurtubi itu terdiri dari 24 jilid, sehingga termasuk salah satu tafsir yang padat isinya, menarik untuk dikaji. Dan untuk awalan, saya akan memulai dari surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, dan seterusnya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Mithul falaqi li'annaha ihdal mu'awwidhatain. Surat An-Nas itu seperti surat Al-Falaq karena sebagai salah satu dari dua surat mu'awwidhatain. Surat mu'awwidhatain adalah surat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, jin, dan manusia. Warwahu at-Tirmidzi an Uqbah bin Amir al-Juhani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithluhunna qul a'udzu birabbin nasi ila akhir surah qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surati. Qala hadza haditsun hasanun sahihun wa rawahu Muslim. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa sungguh Allah telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada selain keduanya, yaitu surat Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat dan surat Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surat. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas ay malikihim wa muslihi umurihim. Yang dimaksud dengan birabbin nas di sini adalah yang memiliki atau yang menguasai manusia, dan wa muslihi umurihim, dan yang mengatur kemaslahatan, yang mengatur segala urusan perkara manusia. Wa innama dzakaru annahu rabbun nasi wa in kana rabban li jami'il khalqi. Li amro ini Allah menyebutkan dalam surat An-Nas Rabbun nas, Tuhannya manusia. Walaupun Allah adalah Tuhan semua makhluk. Penyebutan ayat ini memiliki dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma li'annan nasa mu'azzamuna fa'alama bidzikrihim anahu rabbun lahum wa in uzimu. Yang pertama bahwa karena sebagian manusia itu ada yang diagungkan, yang dikultuskan, maka Allah memberitahu kepada manusia bahwa Allah lah Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun ada sebagian manusia yang diagungkan, yang dikultuskan, tapi Allah mengingatkan bahwa walaupun mereka diagungkan seperti raja, penguasa dan sebagainya, tetapi
Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atsani li'annahu amara bil isti'adzati min syarrihim. Alasan yang kedua yaitu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlindung dari kejahatan manusia. Fa'lama bidzikrihim annahu huwallazi yu'idzu minhum. Maka Allah memberitahu kepada manusia bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan untuk dimintai perlindungan. Hanya kepada Allah lah manusia berlindung. Wa inna maqala malikin nasi ilahin nasi. Allah mengatakan malikin nas. Malikin nas artinya raja manusia. Ilahin nasi, Tuhan manusia. Li'anna fi nasi mulukan fa dzakaru annahu malikuhum. Mengapa Allah mengatakan malikin nas atau raja manusia? Karena ada sebagian manusia yang menjadi raja, maka Allah mengingatkan bahwa Allah lah raja yang sebenarnya. Wa fin nasi may ya'budu ghairahu fa dzakaru annahu ilahuhum wa ma'buduhum. Dan ada sebagian manusia yang menyembah selain Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa hanya Allah lah yang sebagai Tuhan dan yang disembah. Wa annahu alladzi yajibu ayusta'adza bihi wa yulja'a ilaihi dunal muluki wal uzumai. Dan hanya Allah lah yang wajib untuk dimintai perlindungan. Hanya Allah lah zat yang dimintai pertolongan. Dunal muluki wal uzomai, bukan para raja atau para pembesar. Qauluhu ta'ala min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas al-khannas. Nah, al-khannas ini ada tafsirannya sendiri di bawah ini. Khannas ini berarti dari kejahatan syaitan khannas. Yakni min syarri syaiton wal makna min syarri dil waswasi. Faudifal mudofu olahul farro wa huwa bi fathil wi bi makna ismi ay al muwaswisu wa bi kasril mimi al masdar yakni al waswasah. Kita kembali, yang dimaksud dengan al khannas di sini adalah dari kejahatan syaitan. Maknanya adalah kita berlindung pada Allah dari kejahatan syaitan yang memiliki waswas atau yang selalu membisikkan waswas, yaitu dengan membuang mudhofnya. Ai dzil waswas, dzinya dzi bermakna sahib, yang memiliki, setan yang memiliki waswas. Ini dzinya dibuang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Farabi dengan dibaca fathah wawunya, waswas bimakna ismi, dengan mana isim ay al muwaswisu, yaitu yang mewaswasi atau yang membisiki waswas. Lah kalau dibaca wawu wiswas, ya, bukan waswas tapi wiswas, itu adalah masdar, yakni dari masdar waswasah, sebagaimana zalzal dan zilzal. Kalau waswasah sendiri itu artinya adalah hadisun nafsi atau ucapan hati, lintasan yang terlintas dalam hati atau yang diucapkan oleh hati.
atau kalau bahasa Jawanya disebut kemrentege ati. Yuqalu waswasat ilaihi nafsuhu wa waswasatan wa wiswasan bikasir wawi. Jadi bisa dibaca waswasatan wa wiswasan. Wa yuqalu bihamsi so'idi wal kilabi aswatul huliyi waswasun. Maka bisa dikatakan pada suara halusnya orang yang berburu dan anjing-anjingnya, suara halus, suara pelan-pelan gitu ya, dan suara dari perhiasan ya, kerincing atau apa gitu ya, itu bisa disebut dengan was-was, sebagaimana yang diucapkan oleh Dzurrummah, fabata yus'izuhu sa'adun wa yushiruhu tasa uburihi wal waswasu wal hidob, yang artinya maka semalaman kegelisahan. Di sini makna asli adalah nadiyun, yaitu basah gitu ya. Basah itu sesuatu yang menggelisahkan. Maka semalaman kegelisahan itu telah mengganggu atau telah membuatnya resah. Wa yushiruhu at-tadauburih, dan hembusan angin menyebabkan dia tidak bisa tidur atau melek semalaman. Wal waswasu, dan suara-suara. Wal hidobu, al hidob di sini ay al mator, dan suara-suara hujan. Al hidob ay di sini disebutkan al mator, suara-suara hujan. Begitu juga waqala al-a'mas tasma'u lil halyi waswasan idan surafat kamasta'ana birihin ishrikun zajil. Engkau mendengar was-was. Was-was itu suara gemincing dari perhiasan. Idan surafat, apabila mereka beranjak pergi. Kamasta'ana birihin ishrikun zajil, sebagaimana angin membantu suara pohon isyrik. Pohon isyrik itu dalam bahasa Arab adalah sejenis pohon yang berbau harum. Wakila innal waswasa al-khannasu ibnun li iblis. Innal waswasal khannasa ibnun li iblis. Ada yang mengatakan bahwa waswasul khannas adalah anak dari iblis. Ja'abi ila Hawa, di mana iblis telah datang kepada Siti Hawa. Wa wada'ahu baina yadaiha wa qala ukfulihi. Faja'a Adamu faqala ma hadza? Qala ja'a aduna bi hadza wa qala li ukfulihi. Faqala alam aqul laki la tuti'ihi fi syai'in huwa alladhi gharrana hatta waqa'ana fil ma'siyah. Ini ceritanya, iblis datang kepada Siti Hawa, kemudian meletakkan anaknya yang bernama Khonnas di depannya, kemudian berkata, ukfulihi, peliharalah anak ini. Ketika dipelihara, maka datanglah Adam. Adam bertanya, mahada, apa ini? Siapa itu? Qala ja'a aduna bihada. Kemudian Siti Hawa berkata, telah datang musuh kita, yaitu iblis, dengan membawa anak ini. Iblis mengatakan, peliharalah anak ini.
Maka Nabi Adam berkata, bukankah aku sudah berkata kepadamu, la tuti'ihi fi syai'in, jangan kau turuti, jangan kau tunduk kepada iblis itu. Walladzi gharrana, karena dialah yang telah menipu kita sehingga kita jatuh pada maksiat. Wa amada ilal waladi faqata'ahu arba'ata arba'in. Kemudian Nabi Adam menuju kepada anak iblis itu yang bernama Khonas, kemudian dipotong-potong menjadi empat bagian. Wala kokula rubu'in ala syajaratin, yang mana dia Nabi Adam menggantungkan setiap seperempat tubuhnya itu di pohon. Waidon lahu, karena sangat marah, sangat benci kepada anak iblis itu. Kemudian faja'a iblisu faqala ya Hawa aina ibni barathu bima sunabi Adamu. Setelah kejadian itu, iblis datang kepada Hawa dan berkata, "Wahai Hawa, di mana anakku?" Maka Siti Hawa mengabarkan kepada iblis bahwa Nabi Adam telah melakukan apa yang telah terjadi, yaitu memotong-motong tubuhnya Al-Khonas ini atau anak iblis ini. Faqala ya Khonas fahiyya fa'ajbahu. Kemudian iblis berkata, "Ya Khonas, hei Khonas." Ya, maka tiba-tiba Khonas itu bisa hidup lagi dan menjawab sang iblis itu. Kemudian iblis datang lagi, faja ila bihi ila Hawa'a wa qala ukfulihi. Maka iblis datang lagi kepada Hawa dan berkata, peliharalah anak ini. Faja'a Adamu faharraqahu bin nari wa dharra ramadahu fil bahri. Kemudian datang lagi Nabi Adam. Apa yang dilakukan? Loh, kok masih ada anak ini? Ya, kemudian Nabi Adam ini membakar Khonas, yaitu anak iblis ini, dibakar dengan api, kemudian abunya disebarkan di lautan. Lah setelah kejadian itu, iblis datang lagi, faja'a iblisu faqala ya Hawa aina ibni fa akhbarahu bi fi'li Adama iyyahu. Tidak lama kemudian iblis datang lagi, "Hei Hawa, mana anakku?" Kemudian Hawa berkata, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam kepadanya. Kemudian iblis datang ke laut dan berkata, "Ya Khonas fahiyya fa'ajabahu." Nah, ketika iblis berkata, "Ya Khonas, ya Khonas," ya, tiba-tiba Khonas itu bisa hidup lagi dan menjawab, "Ada apa ayah?" gitu loh ya. Padahal sudah dipotong-potong, sudah dibakar, tetapi ketika dipanggil oleh iblis, maka anak iblis itu yang bernama Khonas bisa hidup lagi. Faja'a bihi ila Hawa ilal Hawa ats-tsalisata. Kemudian iblis datang lagi ketiga kalinya kepada Siti Hawa. Wa qala ukfulihi, dan berkata lagi, pelihara anak ini. Wa nadharu ilahi Adamu fadzabahu wa syawahu fa akalahu jami'an faja'a iblisu fas'alaha fa akhbarhu. Ya. Setelah melihat anak iblis lagi, Nabi Adam tambah marah, kemudian menyembelih anak iblis itu yang bernama Khonas, kemudian digoreng. Wa akala jami'an, kemudian dimakan dagingnya oleh keduanya, oleh Nabi Adam dan Siti Hawa.
Faja iblis fasa'alaha fa akhbarathu. Setelah dimakan, digoreng, ya, datang lagi iblis dan menanyakan kabar anaknya kepada Siti Hawa. Ya. Mendengar cerita dari Siti Hawa, maka lagi-lagi iblis berkata, ya Khonas, fahayi ya fa'ajabu, hei Khonas, ya, ketika sudah ya disembelih, dibakar dan dimakan, tiba-tiba ketika iblis berkata ya Khonas, maka Khonas ini bisa hidup lagi dan menjawab panggilan dari bapaknya, menjauhi Adam wa Hawa, dari perut Adam dan Hawa. Coba, gak mati-mati lah intinya itu. Sampai sudah dibakar, sudah digoreng, di apa itu, wah wis. Akhirnya iblis berkata, faqala iblisu hadzal ladzi aradtu wa hadza maskanuka fi sodri waladi Adam. Ya, setelah itu iblis berkata, inilah yang aku kehendaki. Wa hadza ini adalah badannya manusia, badannya Siti Hawa dan Nabi Adam. Wa hadza maskanuka, dan inilah tempatmu fi sodri waladi Adam, di dadanya manusia. Ya, ini yang dikehendaki itu oleh iblis, supaya Khonas ini masuk dalam tubuhnya Nabi Adam, Siti Hawa dan keturunannya. Karena dimakan sih berarti kan sudah masuk di dalam badannya manusia. Masuknya untuk apa? Tentunya untuk mengganggu. Fahuwa multaqimun laqaba qalba ibni Adam ma'adama ghafilan yuwaswisu. Fahuwa, ya, maka Khonas ini akan multaqimun, artinya memangsa gitu ya, hati anak Adam selama lupa kepada Allah, maka Khonas ini akan membisiki atau memberikan was-was sepanjang hidupnya manusia. Fa idza dzakarallaha lafadha qalbahu wan khonasa. Tapi apabila anak Adam itu ingat kepada Allah, maka dia akan melafadzkan hatinya. Dia akan lafadz qalbahu, maka manusia itu akan melafadzkan hatinya atau menggetarkan hatinya, wal khonasa, dan membuat setan itu mundur. Jadi kalau kita itu zikir pada Allah, maka setan mundur. Kalau kita lupa Allah, setan mendekat. Jadi begitu seterusnya. Kalau Allah kalau kita zikir, Allah akan kalau Allah kita zikir, maka setan akan mundur. Kalau kita lupa, setan akan mendekat untuk selalu mengganggu manusia. Dzakaro hadzal khabaro at-Tirmidzi al-Hakimu fi Nawadiril Usuli bisnadin an Wahab bin Munabbih wa ma adunnuhu yasihu wallahu ta'ala alam. Yang menceritakan khabar ini adalah Imam At-Tirmidzi Al-Hakim dalam kitab Nawadiril Usul dengan sanad dari Wahab bin Munabbih. Wa ma adunnuhu, dan saya, kata Imam At-Tirmidzi, wa ma adunnuhu yasihu wallahu alam, dan saya tidak menganggap atau tidak menyangka bahwa ini adalah sahih. Jadi ini yang dikatakan
oleh Imam Al-Qurtubi, wa ma'adzunuhu yasihu, dan saya tidak menyangka atau tidak mengira bahwa ini adalah cerita yang sahih. Jadi termasuk Israiliyat. Wallahu a'lam. Ini merupakan tafsiran yang begitu mendalam dari Imam Al-Qurtubi. Semoga ada manfaatnya. Ya, nanti kita akan terus-terusan untuk membaca tafsir ini, ya, sehingga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.